Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tauhid pada saat ini tentang mabadi fan tauhid. Ada pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak berkorban. Supaya kita mencintai ilmu tauhid, maka kita harus mengenal ilmu tauhid. Untuk mengenal ilmu tauhid, maka perlu kita mengkaji mabadi fan tauhid. Mabadi itu prinsip dasar ilmu tauhid. Maka tidak berlebihan ketika ulama menyampaikan kepada kita, ketika kita ingin mengkaji disiplin ilmu, maka kita harus mengawali dengan mengkaji mabadinya. Begitu pula ketika kita akan mengkaji ilmu tauhid, kita harus mengkaji tentang mabadi atau prinsip dasar ilmu tauhid. Bisa kita lihat dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, halaman 9 sampai halaman 10. Inna mabadi kulli fannin asyara, al-haddu wal mawdu'u thumma thamra, wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi'u, wal ismul istimdad wa hukmu syari'u, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyarah, sesungguhnya mabadi, prinsip dasar kulli fannin, semua fan. Fan itu disiplin ilmu, asyarah berjumlah 10. Al-haddu yang pertama adalah had, definisi. Wal mawdu'u, 2, maudu. Maudu itu sasaran, objek kajian, ruang lingkup kajian. Tsumma thamrah, 3 thamrah, 2, hasil atau manfaat. Wa fadluhu, 4, fadl, keutamaan atau keistimewaan. Wa nisbatun, 5, nisbah, hubungan ilmu tauhid dengan ilmu yang lainnya. Wal wadi'u, 6, wadi. Wadi itu pencetus, penemu, penggagas atau perumus. Wal ismu, berikutnya adalah ismu, sebutan resmi atau nama resmi. Al istimdadu, 8, istimdad, sumber pengambilan kajian ilmu tauhid. Hukmu syari, 9, pandangan hukum syara atau hukum mempelajari ilmu tauhid. Yang ke-10, masail, pokok-pokok masalah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagian dengan sebagian lain mencukupi. Wa man daral jami'a haza syarfa, siapa yang menguasai semuanya akan meraih syaraf. Syaraf itu kemuliaan. Kita mulai dari yang pertama. Al-haddu, ini sudah disiapkan di papan tulis. At-tauhidu lughatan wa istilahan. Wa tauhidu lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Tauhid secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, yaitu mengetahui bahwa sesuatu itu satu. Ini masih bersifat general, masih bersifat umum. Setiap mengetahui bahwa sesuatu itu satu, itu tauhid lughatan, secara etimologi. Kemudian tauhid menurut syarat, lihat ada 2. Yang pertama, tauhid dari sisi disiplin ilmu.
Yang kedua, tauhid dari sisi praktik bertauhid. Wa huwa ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara yakin. Sekali lagi, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara yakin. Kemudian yang kedua, tauhid dari sisi praktik bertauhid, wa huwa ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatin wa af'alan. Nah, ini dibaca wa sifatin karena jamak muannats salim, nasabnya dengan kasrah bukan dengan fathah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Alfiyah. Ibnu Malik menyampaikan wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ifradul ma'budi bil ibadati, hanya menyembah Allah atau ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini praktik bertauhid. Ibadah hanya kepada Allah, tidak bisa kepada selain Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah terus ibadah juga kepada selain Allah, musyrik namanya. Ifradul ma'budi bil ibadah ma'tiqadi wahdatihi, disertai dengan i'tikad tunggalnya, wa tasdiqi biha dzatan wa sifatin wa af'alan, dan pengakuan atau penerimaan ketunggalan zat, sifat dan af'alnya. Ini sudah dipertegas melalui Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in kami memohon pertolongan. Berikutnya, wa mawdu'uhu, mawdu' ilmu tauhid, objek kajian ilmu tauhid, ruang lingkup kajian ilmu tauhid. Dzatullah ta'ala min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu, wa dzatur rusuli kadzalika, wal mumkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sani'ihi, was sam'iyyatu min haitsu i'tiqadiha. Ada 4. Yang pertama, zat Allah meliputi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Yang kedua, zat para rasul meliputi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz bagi para rasul. Yang ketiga, tentang mungkinul wujud, perkara yang mungkin adanya, artinya sah adanya dan sah tidak adanya. Yang keempat, akidah sam'iyah. Ini yang menjadi objek kajian atau ruang lingkup kajian ilmu tauhid. Ngaji kitab tauhid apapun pasti isinya tidak lepas dari yang 4 ini. Wa thamratuhu ma'rifatullahi bil barahinil qat'iyyati wal fawzu bis sa'adatil abadiyati. Buah atau hasil atau thamrah ilmu tauhid adalah makrifat kepada Allah disertai dengan dalil-dalil yang pasti, disertai dengan dalil-dalil yang yakin. Mempelajari ilmu tauhid mengantarkan kita makrifat. Makrifat itu mengantarkan kita beriman. Beriman buahnya adalah amal soleh. Ketika sudah terjadi kombinasi antara iman dan amal soleh, maka jelas jaminannya adalah surga. Makanya di sini wal fauzu bi sa'adatil abadiyah, meraih kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat.
masuk surga. Nah, ketika kita mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Syu'bul Iman, wa bi anna marji'al muslimi li jananihi wa bi anna marji'al kafiri la jahannamu. Tempat kembali orang Islam adalah surga, sementara tempat kembali orang kafir adalah neraka. Wa fadluhu, keutamaan atau keistimewaan ilmu tauhid, annahu asyraful ulumi liqaulihi muta'alliqun bi dzati ta'ala wa dzati rusulihi. Ilmu tauhid lebih mulia ketika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini alasannya liqaulihi muta'alliqun bi dzati ta'ala wa dzati rusulihi, karena ilmu tauhid berhubungan, berkaitan dengan zat Allah dan zat para rasul. Wa nisbatuhu, hubungan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain, annahu aslul ulumi diniyati wa ma siwahu far'un. Ilmu tauhid adalah pokok dan akar ilmu agama. Wa ma siwahu far'un, sedangkan ilmu yang lainnya adalah cabang. Nah, ini nisbah atau hubungan antara ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa wadi'uhu, wadi, pencetus, penemu, perumus atau penggagas ilmu tauhid adalah Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan pengikutnya yang disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Wa Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa man tabi'ahu, dan pengikutnya yang disebut dengan Maturidiyah. Ini dari sisi yang membukukan ilmu tauhid. Kalau kita runut dari sisi asal, bahwa ilmu tauhid itu pada pokoknya adalah dari Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu Allah, diajarkan secara sistematis oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, dan diajarkan pula oleh para sahabat kepada tabi'in dan kepada generasi berikutnya. Kemudian disusun dan dibukukan pertama kali oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan pengikut kedua imam ini, pengikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disebut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ittihad Sadatul Muttaqin juz 2 halaman 6 yang disusun oleh Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi. Wasmuhu, nama resmi atau sebutan resmi ilmu tauhid dan juga ilmu kalam. Tetapi menurut sebagian ulama, wa dzakara ba'duhum anna lahu tsamaniyata asma'in, bahwa ilmu ini memiliki 8 nama. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu hakikah, ilmu usuluddin, ilmu aqwaidul iman, ilmu uluhiyah atau namanya adalah teologi, dan ilmu makrifat. Wastimdaduhu, sumber pengambilan ilmu tauhid minal adillatil aqliyati wa naqliyati, yaitu dari dalil akli dan dalil nakli. Gabungan dalil akli, dalil yang diperoleh melalui akal, dan dalil nakli, dalil yang diperoleh melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi yang menjadi penentu adalah dalil nakli. Wa hukmu syari'i, pandangan hukum syarak, bahwa hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib ain kepada setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Syekh Nawawi dalam kitab Fathul Majid, bahwa kriteria mukallaf itu pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga salimul hawasi, selamat panca indera, artinya matanya normal, telinganya normal. Akan bermasalah bagi orang yang begitu lahir
dia dalam keadaan matanya buta, telinganya budak. Karena bagi orang yang seperti itu informasi tidak akan bisa sampai. Melalui tulisan matanya buta, melalui ucapan telinganya budak. Maka ini ghair mukallaf. Yang keempat, ghair mukallaf, maksudnya mukallaf adalah alladzi balagha da'wat Rasul, datang dakwah Rasul. Terakhir, wa masailuhu, masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu tauhid, qadayahul bahitsan 'anil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Qadiyah yang membahas tentang al-wajibat, perkara wajib, wal jaizah, perkara jaiz, wal mustahilat, dan perkara mustahil. Inilah sekelumit tentang mabadi tauhid. Semoga kita semua bisa menguasainya sehingga kita bisa mulia di sisi Allah dan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab.